Hai semua, nama saya Mona. Saya ingin menceritakan sesuatu tentang apa yang baru terjadi dalam hidup saya. Ini adalah kisah yang sangat mengerikan bagi saya sendiri. Kisah mengerikan ini bermula seminggu yang lalu. Ketika aku masuk ke ruangannya, tragedi itu benar-benar membuat saya hampir gila. Tapi berapa lama aku harus menunggu mujizat itu? Hai semua, nama saya Mona. Saya adalah seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan ternama di kota besar. Hari-hari saya begitu menyenangkan selama 2 tahun terakhir bersama keluarga saya, suami saya, dan putri kecil saya. Hai nak. Oh ya, nama anak saya Jana. Gabungan dari nama, hanya saya yang tahu. Saya ingin menceritakan sesuatu tentang apa yang baru terjadi dalam hidup saya. Sebuah dilema yang sangat besar. Aku tidak tahu harus cerita ke siapa lagi. Ini adalah kisah yang sangat mengerikan bagi saya sendiri. Kisah mengerikan ini bermula seminggu yang lalu. Ketika aku bertemu kembali dengan sosok hantu yang selama ini aku kenal dan kenang di dalam hati. Sosok yang pernah hilang dan aku sangat rindukan. Dia adalah tunanganku. Oke, baiklah, mungkin kalian sedikit bingung. Akan saya ceritakan bagaimana semua ini bermula. Ini adalah Jack, seorang pria tampan, mapan, dewasa, dan sangat romantis. Sepertinya dia adalah idaman para wanita. Aku sangat beruntung memilikinya. Ya, mungkin. Sebenarnya menjadi pasangan Jack tidak seindah yang kalian bayangkan. Dia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Dia sering keluar untuk menemui klien-kliennya yang berada di luar kota dan pulau. Tapi berjalannya waktu, saya sudah terbiasa dengan hal itu. Seperti biasanya, pagi itu Jack sangat tergesa-gesa untuk mengurusi bisnisnya yang berada di Pulau Kalimantan. Saya teringat, hari itu adalah hari jadian kami yang selalu kami rayakan bersama selama 3 tahun terakhir bersamanya. Entahlah dia melakukannya dengan sengaja atau mau memberikan surprise kepadaku. Pagi itu Jack sedang bersiap untuk pergi ke bandara. Dia tidak sempat menghubungiku untuk berpamitan. Ya mungkin karena dia sedang terburu-buru. Namun, dia meninggalkan sesuatu untukku. Sebuah kado kecil berpita merah. Dan kertas dengan sedikit pesan di sana. Dan kemudian, dia langsung pergi ke bandara. Aku baru saja terbangun dari tidurku. Ketika tiba-tiba HP-ku berdering, segera aku cek. Ternyata itu Jack yang sedang menelponku. Halo sayang. Hai sayang, I'm so sorry. Saya baru sempat mengabarimu sekarang. Saya sangat buru-buru dan sekarang akan berangkat ke Kalimantan. Tenanglah, aku tidak melupakan hari jadian kita. Aku meninggalkan sesuatu untukmu di apartemen. Entahlah. Happy Anniv, bye. Aku tidak tahu harus berkata apa pada Jack. Tapi setidaknya saya senang. Dia ternyata tidak melupakan hari jadian kami. Sebelum saya berangkat ke tempat kerja, hari itu aku menyempatkan diri untuk mampir ke tempat tinggal Jack. Jack sudah memberikan aku kunci cadangan apartemennya. Mengingat jika saya membutuhkan sesuatu, saya bisa mampir kapan saja. Ya, kami sangat terbuka satu sama lain. Mungkin itulah yang tetap membuat saya percaya pada Jack. Ketika aku masuk ke ruangannya,
Aku melihat kado dan pesan yang dia maksud, dan aku segera melihatnya. Hai Mona, my confident and always. Sudah sejauh ini kita berjalan bersama. Dan sudah saatnya kita untuk mengenal dan berlayar lebih jauh lagi. Ungkapan itu ada dalam kotak kecil ini. Tapi bukalah kotak ini 2 hari lagi, saat setelah aku tiba kembali. With love, Jack. Tidak selang beberapa waktu, handphoneku berbunyi. Kupikir itu Jack, tapi ternyata itu adalah panggilan dari operator maskapai penerbangan yang digunakan Jack. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengangkat telepon tersebut dan... Halo? Saya terdiam 1000 bahasa. Kakiku begitu lemah. Hanya detak jam yang dapat ku dengar. Ingin ku teriak sekencang-kencangnya saat itu. Tapi mulutku pun tak dapat terbuka. Ketika operator tersebut mengatakan bahwa pesawat yang Jack gunakan bersama beberapa penumpang lainnya mengalami kecelakaan akibat badai samudra dan masih belum dapat ditemukan, dan mereka terus melakukan pencarian. Seminggu berlalu. Tak ada satupun kabar yang baik yang memberikan hasil dari pencarian tersebut. Akhirnya, semua penumpang dan kru pesawat dinyatakan hilang dan meninggal. Oh ya, aku baru teringat akan kado yang diberikan oleh Jack seminggu yang lalu. Karena suatu hal yang mustahil untuk menunggunya kembali. Sekalipun masih ada mujizat yang harus saya percaya. Tapi berapa lama aku harus menunggu mujizat itu? Aku segera membuka kado tersebut. Dan hatiku semakin hancur karena mengetahui kado tersebut adalah sebuah cincin untuk melamarku. Aku menangis sejadi-jadinya. Mulai saat itu, aku stres berat. Dan badanku semakin kurus. Dan aku malas untuk berhubungan dengan siapapun. Berbulan-bulan kini berlalu. Aku sedikit telah recovered dari musibah tersebut. Aku harus bangkit. Aku harus kuat. Aku pasti bisa move on. Tekadku yang kuat telah membantu aku untuk bangkit kembali dan berusaha menjadi hidupku secara normal kembali. Sampai suatu ketika, aku bertemu Dani, pria yang baik. Dan kami memutuskan untuk menikah. Dani membantuku mengubur perasaanku dan melupakan masa laluku. Ya, sekalipun itu sangat sulit bagiku. Disitulah awal hidup baru aku dimulai kembali. Sampai ketika aku melihatnya lagi minggu yang lalu. Entahlah, mungkin teman-teman menanyakan bagaimana dia bisa tetap hidup selama 2 tahun menghilang di tengah lautan. Itu hal yang luar biasa. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Jack datang dengan harapan 2 tahun lalu, sedangkan saya sedang berusaha menjalani hidup saya yang sekarang. Jika teman-teman menjadi saya, apa yang kalian akan lakukan?